Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanin mubarrak wa ja'alana min ummati rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa waffaqana li mutaba'ati al-iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأما بعد. Yang masyaallah yang dimuliakan Allah, masih bagian yang keempat perkara tentang salat, bahwa ketika kita bersalat Bapak Ibu sekalian harus mengetahui kaifiyah atau tata cara orang bersalat agar supaya salat itu disertai adab. Nah, makanya jangan sembarangan bersalat. Bukan tidak boleh salat yang dibaca sudah bagus, lebih baik lagi kalau disertai adab dengan mengetahui kaifiyah tata cara. Ketika orang bersalat tahu hendaklah sebaiknya disertai adanya kerinduan kepada Rasulullah. Itulah sebenarnya rasanya lalu salat itu membekas. Ada hubungannya lawan lomba atau frekuensi murni diri. Enggak ada frekuensinya, ini ada wasilah. Nah, yang kedua apa lagi? Ada rasa ikatan terikat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, ini apa? Berarti ini Rasulullah itu dari awal itu tersambung dengan nurnya Allah. Kita itu terputus. Kenapa? Karena diselingi oleh hawa nafsu. Nah, kalau sholat supaya disambung lagi. Untuk tidak mengatakan bahwa nur itu memang nur Muhammad itu meliputi alam diri dan alam semesta, tetapi nurnya Rasulullah batinnya dari awal itu sudah tersambung, kita terus. Nah, dengan salawat untuk menyambung dan nur yang ada dari Rasul itu terlebih amat sangat sempurna dibanding dengan nur yang lain. Ada yang diputus lampunya kayak apa kan? Berarti habis pulsanya. Makanya ini pulsa bisa pulsa jelas apa bicaranya apa ini kan? Bisa melalui kuburan apa itu berjalan berhari-hari dan bilangnya ada sembahyang dan pakai ini ujian. Nah, sambung bilangnya nyambung ini tersambung belum
kehadiran hati. Nah, hati, kehadiran hati yang bagaimana? Bahwa seakan-akan kita berbicara dengan Rasulullah. Kalau dia baca Quran dalam hadis apa? Man arada ayyatallama ma'allah falyaqra'il Quran. Jika kita ingin berdialog berbicara dengan Allah, baca Quran. Nah, saat kita bersalawat seakan-akan kita itu berbicara dengan Rasulullah. Apalagi berlari kehadiran hati. Nah, ini dipakai yang saat seolah-olah kita bisa dalam Rasulullah. Benar-benar Rasulullah. Malah dia ini diberikan tapi itu dipakai, nggak dipakai di mungkin harinya orang membeli. Nah, sedangkan roh dan jasa kita dari Rasulullah mau harinya di atas sama ini. Nah, makanya kita tidak bertahan. Jadi supaya kita kenapa bisa bingung. Maka sebenarnya soal ini untuk bersambung ternyata belum. Nah, jadi begitu yang dimaksud Pak. Kalau bisa dari bangun hingga tidur, dari tidur hingga bangun lagi, dari bangun hingga tidur lagi, jangan lupa bangun lagi, bangun mati. Jadi ingat harus lawan Rasulullah. Makanya berdiri baca salawat, duduk baca salawat, apapun digali baca salawat. Namun sederhana itu, ya qalbi syukur syukur menyaksikan, memandang Rasul, sudah pernah memandang harus lawan Rasulullah. Ya qalbi hubbu wa ta'ala bi habibin cintanya bertambah-tambah. Kalau cintanya bertambah-tambah, ya qalbi gembira. Nah, jadi kata awal Pak Aliwan, kegembiraan itu lewat materi, tapi jangan kepada duit. Makanya presiden dunianya ada lebih ada. Nah, ini permasalahannya. Aja kena ada sama orang kembali ke orangnya. Cara ada sendiri yang serasa tidak ada amalan anak ini. Buat catatan minggu itu adalah mungkin juga dasar juni di luar kampung. Hari ini banyak salawat yang balik bisa mencatatkan sini. Ya, nah, itu pun sudah menyaksikan. Salawat tidak berpisah dengan Rasulullah melalui nurnya yang menjadi dari jasa kita. Maka bertambah-tambah kecintaan. Kalau sudah bertambah-tambah kecintaannya, maka gembira terus. Maaflah, kalau maksiat, mun masih banyak lagi kau maksiat dari saudara ini. Kalau lagi saksikan Rasulullah, nah memuliakan awal lagi. Nah, makanya ada satu riwayat, ada satu riwayat
Allah ini memang meliputi diri. Berarti Anda berpisah dengan Rasulullah karena nurnya. Nah di sini Pak Al-Ghazali berpindah daripada perbuatan keji dan masih aja lagi. Amin. Berarti kalau itu bicara Rasulullah anak itu supaya al-hayya minal iman. Semakin kita kenal kepada Allah, semakin malu. Semakin kita kenal kepada Rasulullah, supaya al-hayya minal iman. Malu sebagian dari iman. Buktikan mereka. Makanya tasawuf itu bukan didengar, tasawuf itu bukan dibaca, tasawuf itu bukan bisa bercerita, tasawuf itu praktek rasa. Walaupun melalui kita belajar, melalui dengan ya buktikan. Itu tasawuf. Makanya mengenal wali lebih sulit dari mengenal Allah. Mengenal wali itu lebih nabi daripada mengenal orang. Mau mengenal Allah lewat sifatnya, lewat asmanya, lewat akalnya benar. Tapi menghindari wali ngalih. Ada masalah wali asal Muhammad Rasulullah berdua berselendang, tetapi kadang jauh aja sih. Nah itu pas kayak sholat lain lagi itu mulai nampak jauh. Nah ini kan mengenal wali sulit sekali ketika mengenal Allah. Nah pelan-pelan Tuhan bukakan muka dengan ini terbuka bagi kanan-kanan biar ilmu itu sedikit tapi pas. Orang kata Bismillahirrahmanirrahim kalau kejadian baru seorang 21 kali tak ayo hilang cobaan ya. Nah kembali itu daripada cara ketika kita bersalawat. Nah jadi salawat itu jangan ngomong banyak, apalagi banyak. Caranya oleh sebab itu 4 orang malaikatnya Allah Hamalul Arsy namanya aras yakni Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil dan Mizrail pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, barang siapa orang yang bersalawat kepada engkau 10 kali, maka aku kata Sayyidina Jibril bakal menuntun tangannya, menggandeng tangannya ketika dia melewati impian Shiratal Mustaqim hingga dia melewatinya seperti kilat yang menyambar wa yamurru ala siratil barki. Istimewanya salawat apalagi pada cara dikenakan ditembus dia lewat ini tuh ada lewat ini lewat tembus kita ada rasa yang makan tuh bagaimana nikmatnya ada. Kata Sayyidina Mikail, malaikat Mikail mengatakan apa? Ya Rasulullah, barang siapa yang orang itu bersalawat kepada engkau, maka aku nantinya bakal meminumkan telaga kausar engkau. Telaga kausar nanti diminumkan. Andai kata orang meminum telaga kausar ini seteguk saja, sebelum menghidupkan dan dia merasa haus. Andai kata penghuni neraka merasakan bagaimana lezatnya telaga kausar,
berat dan seperti apapun sisa ada rasa saking nikmatnya dalam bagus. Nah ini diberikan kepada orang yang bersalah. Kan ada riwayat baik kalau orang bisa merah kita mengambil sepikir kita bisa subuh habis bahaya kita ada lagi kita buat biar itu bila bisa merah itu namanya. Nah dikatakan apa berkaitan tentang dalam salat kata Rasulullah falamma ra'aitu lailatan mi'raj nahra maka manakala aku melakukan perjalanan Isra Mi'raj kata Nabi pada satu malam aku melihat sungai kelebihan sungai itu adalah dengan rasa lebih manis dari mana wa'adar minasali lebih tinggi dari es wa'ayyamu minalisi lebih haram daripada minyak haram kasuri bahkan menjadi aku bertanya kepada diri liman ada untuk siapa diberi air ini nantinya liman sholat alaika biyawajah siapa umatmu yang Muhammad yang bersalawat di bulan Rajab ya jangan bulan Rajab hanya bersalawat. Ini kaya malaikat Israfil itu mengatakan barang siapa yang Rasulullah dari umatmu yang bersalawat kepada engkau maka aku bersujud di hadapannya Allah dan aku tidak mengangkat kepalaku kecuali orang yang bersalawat mendapatkan ampunannya Allah. Malaikat memohonkan ampun. Hebat salawat ini, apalagi kita sampai ke sini. Sudah dirasakan kalau lelaki ini memang tidak dirasakan lambat kalau di keluar. Kalau ini sudah nanti 50, 60. Menahan nonton pandangan itu, aman sudah tua ini. Ada di foto lagi itu ada di mana sini itu lambat juga jadi dirasakan dulu amalannya biar nah malaikat Israel apa ya Rasulullah siapa dari umatmu yang berselawat kepada engkau ya Muhammad maka aku akan nanti mencabut rohnya selambut-lambutnya. Masya Allah. Kalau mengambil riwayat Nabi Musa ditanya wahai Musa bagaimana perkara ketika seseorang dicabut roh ujar Nabi Musa tidak bedanya seperti binatang dikuliti ujar Nabi Musa binatang itu dikuliti sudah mati dari perpakat Nabi Muhammad. Nah orang yang bersalawat kepada Rasulullah akan dicabut rohnya selambut-lambutnya. Nah Bapak Ibu sekalian ayo bersalawat, mari bersalawat. Lalu ada riwayat sedang menunggu jamaah belum datang. Jadi paling baik pengajian itu ilmu, amal, adab. Jadi semua kesempurnaan Rasulullah ini bicara tahu mesti dulu mengajarkan dari amal. Ada riwayat baru Sultan Abdul Hamid II siapa? Sultan Abdul Hamid II ini
Sultan Abdul Hamid II di Pontianak. Ya, makanya riwayat baca ini. Karena di Pontianak berkebetulan nama itu Sultan Abdul Hamid II Al-Kecil. Namun masuk ini pernah ke Pontianak. Namun pernah ke Pontianak, ya betul Sultan Abdul Rahman Al-Kecil dan dulu ke apa namanya ke kesultanannya beliau gitu. Jadi kuburan beliau dan kesultanan dia Pontianak tepatnya Batulannya. Ya beliau anjir teman-teman besok pas mana sih mana itu ada tetangga pernah kan alhamdulillah ya kesultanan sini itu iya dari pertama berbicara ke situ, dunia sini, main bara kalau aku dari mana punya aku nggak bisa. Ya, itu cerita kembali riwayat ini. Jadi riwayat ini bukan dari Pontianak, ini yang dari Sultan apa namanya Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Turki Utsmani. Apa riwayatnya Pak? Ada di kala itu seorang saudara ini bangkrut. Lalu satu malam dia bermimpi dengan Rasulullah titip pesan dengan Sultan Abdul Hamid II, wahai bukan bimbingan dari Rasulullah, kau sampaikan pesanku ini kepada Sultan Abdul Hamid II bahwa dia satu malam lupa bersalawat kepada dan kata beliau mintalah harta dengan Sultan atas kebangkrutan usaha. Maka keesokan harinya dia datangi Sultan Abdul Hamid II. Dia ceritakan maka benar biasanya Pak Sultan. Jadi amalan Sultan baca salawat sebelum tidur baca salawat hingga satu malam si ini mungkin kecapean karena banyak tugas ketinggalan. Saking sayangnya Rasulullah dan kenalnya dengan orang bersalawat ditakur melalui mimpi saudara. Maka Sultan berterima kasih dan memberikan harta kepada pedagang bangkrut sebagai tanda menembus kelalaiannya karena satu malam saja ada bersalawat. Ada kita lupa. Bahwa Rasulullah maka mengaji ilmu ini bahkan ada dosa. Kenapa? Sama dia ini kadang jadi kadang tahu diri. Kulit bulu, ular-ular, dan daging, otak sumsum, udah. Maka dari mulai Rasulullah. Bila ini kayaknya bersalah apa bisa maksudnya juga benar-benar. Nah ini kalau paham yang ada paham itu apa? Nah jadi paham
duit, makanan, wal malbus pakaian, wal markab kendaraan. Benar. Apa lagi? Ayat hanya kamu catatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilatan tajuruni biha amwala wal rusa wal marhumata wal malbusa wal markuba. Ya, ada diceritakan minimum jihad dari berbagai macam orang di hari waktu wasaatin pada waktu di hari nafsi wal nufus sejumlah nafas yang termasuk itu wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ada di mana jauh dari supaya hidup kita nyaman untuk ibadah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhasibu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rezeki berdatangan, akhlak bagus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tuwasi'u biha alaina al-arzaq supaya dikuasakan rezeki, wa tuhasibu biha al-akhlaq berbaguslah adat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhirnya apa? Perdagangan tadi menjadi makmur dan Sultan Abdul Hamid II selalu beliau ini bermimpi Rasulullah. Mana ada dia nama terus. Jadi bisa dipresiden di luar, baik saudagar di luar, petani di luar, pegawai di luar. Jadi adalah harus dikenal orang. Allah Ta'ala sudah terkenal semestanya. Wa qafa billahi syahida wa qafa billahi. Jadi wali pada harus sarana bila yang meninggal dirubah juga. Tetapi mana? Kecuali orang suruh berkorbannya orang wali. Nah supaya kita ini paling tujuan lawan Tuhan ini jangan sampai tersimpan. Kita tujuh anak, tujuh hati juga Tuhan. Nah iblis alim jadi mendapat alim kalah orang iblis. Iblis itu ahli ibadah, menghadap Allah pada ibadah. Tidak satu tempat yang dimana tempat itu tidak pernah tidak disuruhi iblis. Kita dimana banyak di tempat orang disuruhi nambah aliman banyak ibadah. Iblis lebih alim dan lebih banyak ibadah, cuma satu iblis berisi akhlak. Nah jadi mencari guru yang utama karena sifat iblis diwarisi walaupun ahli ibadah. Nah kalau ini iblis itu apa? Kasih sayang adanya ada berisi. Nah itu jadi warisan sifat Rasulullah. Nah mudah-mudahan kita bisa melekat mulai
untuk mengamalkan perintah Allah. Yang kedua, menyerahkan haknya Rasulullah. Haknya Rasulullah itu dengan disalahi wajib bersyukur alaina. Kita saking bersyukurnya diutusnya Rasulullah, hak Rasulullah dengan bersabar. Nah, barang siapa yang kata Nabi tidak bersyukur kepada manusia, maka juga tidak bersyukur kepada Allah. Apalagi tahu kenal wujud, apalagi mengerti wujud. Maka wujud barang siapa yang tidak dia berterima kasih kepada makhluk, kepada manusia, maka juga dia tidak berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih kepada makhluk, hakikatnya berterima kasih kepada Allah. Apalagi mengenal wujud. Biasa. Maka barang siapa yang dia tidak bersyukur, menginginkan nikmat itu diambil daripadanya, nanti nah maka itu kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu haknya Rasulullah bisa apa? Nah, orang yang bersalah ini memohon syafaat Rasulullah. Nah, oleh karena itu Pak, ketika ada barang siapa yang kata Rasulullah membaca doa setelah adzan, maka orang itu mendapatkan syafaat. Ayat itu bisa lebih. Jawab dengan yang serupa. Ditambahi raditu billahi rabban wa bil islami wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sisi asyhadu an la ilaha illallah. Jawab dengan yang serupa. Sisi tadi dengan asyhadu an la ilaha illallah marhaban bil qawmin wa ala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan tinggalkan saya, ada sempurna dengan kita. Yang tidak. Bila kita mampu mendengar kalimat itu jauh dengan yang serupa, maka tambahi marhaban bi shalawati wa ala. Lalu ketika Anda disebut nama Nabi kita, nah, kejut 2000 yen, usapan keberuntungan mana, banyak marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunika ya Rasulullah, ya Rasulullah bila arabatil ihqal wa 'aini wa nawwirhuma fasyadna 'anka bi'ta'ati rasulika yawma hadid. Nah, ada apa salawatnya? Aku yakin palingnya menyesal. Hayya 'alas shalah. Nah, jawabannya lain. La haula wala quwwata illa billah. Sisi lagi Allah menja'alni minal khashi'in, supaya kita ada khusyuk. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Sisi Allah menja'alni minal muflihin. Allahu akbar. Jawaban yang sama. Sisi bila billahi rabban wa bil islami wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. La ilaha illallah. Jawaban yang serupa. Nah, siapa yang dia membaca doa setelah adzan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan rasulah wal fadilah wa syaraf wa al-'aliyah ar-rafi'ah
bilang waktu maghrib tambahi doanya. Tambah berapa? Dikarenakan apa? Karena tadi kita sebutkan Allahumma hadza awalul lail wa irdalu nahari wa aswadu du'aika faghfirli. Ini kalau maghrib tambahi. Bahkan disuruh ditambahi dengan doa justru ditambahi lagi dengan doa Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Karena ketika kita membaca salawat itu memusuhkan. Namanya kamar doa mana? Doa salawat. Allahumma wa adana ma adama fis samawati wal ardh. Cukup. Itu doa setelah dimohon. Kisah tahu itu kan ini apa? Belum masuk isi asal itu, belum masuk isi Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada kita sebenarnya ini bagusnya masuk PPA nah lah orang kita tahu kalau tahu ini. Jadi orang-orang di luar aja mengatakan kita ini pada tahu ini. Makanya dulu tidak mengatakan yang tidak apa yang mengakibat karena keterangannya ada. Kesalahan kalau dulu itu doa setelah obat. Dan ketika kita paham bersalawat niatnya, masalah ini kita niat orang bersalawat itu makhluk permintaan doa melalui Rasul. Kenapa? Kullu doain mahyu hatta yusalli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap doa terlindung terhalang bahkan tertolak kalau tidak dengan salawat. Kemudian kita melalui salawat doa itu diterima. Karena ada rahasia. Iya itu. Nah sekarang bagaimana hakikat salawat itu lagi? Kalau beberapa kali pertemuan ulun selalu menjelaskan dengan hal yang berbeda. Yang gampang adalah salawat itu memuji Allah. Salawat itu memuji Allah, yaitu segala jamal dan kamal Allah. Sekali salawat itu memuji Allah, yaitu segala jamal Allah, sifatnya Allah, dan kamal Allah, kesempurnaannya Allah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kita puji sifat jalla atau kamal yang ada pada diri Nabi. Allahul Jalla, Allah Al-Jamal, ya Syamsal Kamal, ya Nur Al-Ain. Sifat jalla dan sifat jamal dan kamal itu yang nur, yang bersama pada diri Rasulullah itu disalawati. Lalu salawat diri, makanya ini salawat diri ini banyak. Salah satunya As-salatu
Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, ini salawat. Dan ini dikatakan juga salawat ini. Kenapa? Karena salawat itu memuji Allah, yaitu segala jamaah Allah dan kamal Allah yang johir pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat ibadahnya Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini juga salawat ini karena yang menjawab pada diri Rasul. Ulun kenalkan dia banyak salawat ini. Jadi bilang membaca dari diri Rasul. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, apa itu salawat? Apa makna salawat? Salawat itu mampu memuji Nabi Muhammad. Ulang. Jadi ketika kita bersalawat memuji Nabi Muhammad, yang merupakan zahir pada diri dan pada segala sesuatu, lalu dipakai untuk juga salawat diri. Namanya sallallahu alaihi Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudan lil mu'minin. Ini salawat ini juga. Kenapa? Karena salawat itu memuji Muhammad yang merupakan yang zahir pada diri dan pada segala sesuatu. Lalu salawat ini tadi salawat di nah siapa amalkan setiap ini wudu, setiap ini mandi, hajat itu benar. Jadi pakai dulu ini karena supaya ini atas dapat dulu. Lalu sallallahu Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudan lil. Nah, untuk alam diri dan alam, apalagi pejabat mengamalkan ini, Pak. Pejabat mengamalkan ini terpilih ajar orang salawat itu juga salawat ini karena langsung ke diri. Apalagi salawat diri yang disebutkan ini biar berhadia untuk dikubur atau kepada orang yang dihadiri. Kenapa? Nabi pernah mengatakan begini dalam riwayat, man shalla alaihi 'inda babi, siapa orang itu bersalawat di sisi kuburku. Man shalla alaihi 'inda babi sami'tuhu aqul siapa yang bersalawat jauh dari sisiku, balik itu maka sampai itu. Apalagi dia memahami secara kita. Kita kira Muhammad Rasulullah bersalawat di depan Nabi. Nah kita jauh sampai itu. Bila anda anak-anak kita buat paparan mengaji bagus gue umur berhari, bukan berhari kalau berapa kali kan waktu Allah yang tua dan burunya haji 10 menit guru bercerita
Sini bahari berumah di paling masalah. Dulu baru lagi banyak juga. Umur berapa saat itu? Mudah-mudahan dia dapat rahmatnya Allah, ampunannya Allah, syafaat Rasulullah. Jadi waktu umur banyak, dulu sore yang berasa waktu itu. Saat itu aku sudah banyak, ibu masih banyak. Lalu menang di sini ke dalam aja, ke dalam dulu. Jadi mana awal sini nih, ikan tahu kan di sini. Bukan datang itu tahunan, ada tahu bahaya. Iya bukan juga tahu ini lagu ini. Ujungnya karena yang mana sekalinya sahabat kami. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Ini dibacakan lontakan dibaca digunakan disuruh amalan alimnya sedikit walinya pendapatan pada benar hafalan kuat. Oleh orang-orang dulu waktu masih sama lain baru baru beliau juga sampai jangan kira pernah pada sini bahari dan tubuh ukuran dia nyawain ini ya udah banyak biasa kenapa? Karena kisah apa dulunya karena kalau ini jadi nanti berani namun begitu si bina ke dalam nangis tinggal nangis di mana kami bukan di dalam zoom ini pula bagi anak pula belum teringat umur berapa saat itu masih sekolah dulu masih sekolah. Nah jadi baca salawat yang paling kadang-kadang walaupun ada pintar tahan dari umur benar. Jadi dulu bahari itu dia memang belum berkesan orang ada percaya perlu apa yang dikatakan oleh sini tidak perlu menjelaskan sesuatu kepada orang yang menyukai kita walaupun tidak dijelaskan itu suka saja, tetapi juga tidak perlu menjelaskan sesuatu orang yang sudah ada muncul oleh kita biar dijelaskan tanpa orang itu jelaskan itu Sayyidina Ali mendengar apa perlu menjelaskan memang guru nama guru sekolah nah oleh tak bisa jadi pikiran dia ini belum karena dia kena wayangnya karena lagi bilangnya apa ada kesan menang ini pekesan juga dosa ya apa banyak kesan. Nah jadi orang sini itu ada sudah nah kembali apa lagi yang ketiga salawat itu hakikatnya memuji hakikat Muhammad atau insan kamil yang tidak lain hakikat Muhammad atau Muhammad yang dibilang insan kamil hakikat Muhammad atau Muhammad atau insan kamil ini tajari Tuhan yang sempurna ini wadah tajari Tuhan. Jangan kata-kata wadah untuk jangan. Itu berarti tidak paham. Tuhan menyatakan diri melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad
Nabi yang itu tidak lain bahwa tidak bisa dikatakan diciptakan melainkan sifat sang pencipta. Sifat sang pencipta terjadi. Berarti sifat sang pencipta bukan diciptakan. Makanya mengenai ini jangan satu, supaya jangan ada orang gosok. Nah ini muhadas itu ada, karena jadi kalau mau lagi dikembalikan kepada unsur sumbernya yang dari Tuhan maka optim. Nah orang yang mengatakan muhadas karena mengambil riwayat dijadikan ilmu Allah karena dijadikan berarti makhluk, karena makhluk berarti muhadas. Pertanyaannya di situ paham saja kalau sudah naik ini orang mengadakan muhadas akur mengadakan kopi akur juga tinggal piannya lagi terus kopi berhubung seorang ini nanti saya dalamnya limo wayangnya limo kan ada kisah operator siapa ya dalamnya limo wayangnya limo jangan limo terus kedua pakai yang mengadakan muhadas pakai tapi ada di turun pesan nah mengatakan muhadas jangan. Ini muhadas ini karena dijadikan berarti makhluk kata makhluk ada karena johir, sedangkan yang johir kenyataan yang pasti jelas bukan dua. Kalau bukan dua johir berarti yang menjadikan itu terjadi. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Al-Arabi subhanallah asyhadu anhu. Atau ulama sufi yang lain mengatakan dia sifat dia bukan sifat bukan dia walahnya dia namun dia ada lain. Nah ada tasawuf dimulai kan kesan Tuhan dari itu sudah ya makanya dulu berada dari pada rasa sampai hati-hati bila ia dirobohkan muhadas walaupun hukumnya tidak muhadas ibadah hancur, ilmu hancur, awal hancur. Kalau kita menyebutnya muhadas karena johirnya dan akal maka berarti mengerti. Ketika dalam keadaan kopi yang johir diikuti kopi, ketika dalam keadaan johir yang berarti diikuti johir, ini berarti kelimpungan. Jadi kita tuh harus paham. Kalau kita menjelaskan tetap muhadas, dijelaskan tetap muhadas karena dijelaskan. Jangan kita kemudian mengerucut kami muhadas dengan berarti kebenaran ini. Maunya bagaimana beliau berarti bila dibicarakan muhadas, bila memandang dijadikan muhadas mengambil hadis itu pun hadisnya masih diperselisihkan dari sini aja begitu. Kedudukan hadisnya ada yang memandangkan logik, ada yang memandangkan maudhu. Ya terus
tidak usah berkecimpung di hadis mau dengan yang dipilih menggunakan duit, menggunakan duit, kawan menyembelih sapi, bapak aruhan di para sembelihan. Nah kembali, jadi salawat itu memuji hakikat Muhammad atau Nur Muhammad, yaitu insan kamil. Maka disinilah bukankah Nur Muhammad atau Nur hakikat Muhammad sudah meliputi alam diri kita dan alam semesta, maka menjadi salawat diri sallallahu alaihi Muhammad nafsi. Salawat diri nanti ada bertanya salawat diri sallallahu alaihi Muhammad nafsi sesuai jelas. Jadi jangan bingung kalau mau salawat diri ada ini ada ini gampang. Kenapa tahu ada benar dirinya paham. Kalau demikian maka salawat itu hakikatnya adalah memuji Rasulullah. Karena memuji Rasulullah berarti juga memuji Allah. Bukankah nur itu yang bernama Allah? Bukankah nur itu juga yang bergelar Rasulullah Allah? Jadi salawat itu hakikatnya memuji Rasulullah. Memuji Rasulullah juga hakikatnya memuji Allah. Memuji Allah, jadi nur juga memuji Rasulullah. Karena nur itu yang bernama Allah, dan nur itu juga yang bergelar Rasulullah berarti asa. Makanya apa salawat pribadi? Bukankah kita ini nur Allah dan nur Tuhan? Ini salawat pribadi. Sallallahu alaihi Muhammad, Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad, Wallahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad, Wallahu malikul qudus. Menahan disambung. Assalamu mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Terus panjang menghantar jadi salawat pribadi, nang tahu hakikat salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad, Wallahu akbar. Sallallahu alaihi Muhammad, Wallahu malikul qudus. Cukup. Menahan disambung. Sallallahu alaihi Muhammad, Wallahu malikul qudus. Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ada lagi enggak? Pada masalah saya kenapa ini Rasulullah mengatakan dalam hadis atau jangan inna awal nasi di yawmal qiyamah adnarum alaihi sholat. Orang yang paling parah kalau aku yang lagi di hari kiamat, orang yang banyak bersalawat. Bukan. Bukan hadisnya. Bukan bersalawat kepada inna awlan nasi yawmal qiyamah adnarum alaihi sholat. Orang yang paling parah kalau aku jangan kira di hari kiamat di surga itu juga orang yang paling banyak bersalawat Muhammad. Hafal ini salawat maka hadiri bukan yang makan ya Allah macam-macam makanan nanti safar sana dua rasul musik ya Allah 9 macam makanan roti ini harus mengalami benar juga gaduh-gaduh malah apa rasanya gurunya begitu pasti melihat oh my God
ambil sedikitnya, tapi kalau orang mengandalkan ngapa ya? Pokoknya emak-emak dilawan. Ada kali lawan emak-emak. Ayo, ayo hadiah untuk diri bahkan orang yang terdahulu yang sudah meninggal. Ngarang selawat diri, sholat ayat tasbih lebih harus musalli sampai apa namanya bacanya salawat mengerti ayat tadi ada riwayat tatkala seseorang berziarah ke makam saudaranya, dia baca salawat untuk keluarga yang meninggal, lalu dia menoleh dekat kubur keluarganya ada kubur yang lain, maka dia hadiahkan salawat itu kepada kubur orang lain. Satu malam bermimpi seluruh kampung bermimpi lawan dihadiahkan, bertanya dengan pertanyaan yang sama, melihat bahwa orang itu berada di singgasana surga. Semua bertanya apa? Bagaimana bisa engkau berada di surga? Allah melihat engkau karena apa? Ujar sedikit tatkala ada seseorang berziarah ke makam keluarganya, berhadiah salawat, dia hadiah itu untuk kuburku, maka tanya itulah Allah mengangkat dan menghilangkan sisa umur dan memasukkan aku dalam surga. Ayat itu yang kita bukan ayat kita, tapi ada nanti seorang masuk ujian apa lagi kita jadi kita ujian dipakai langsung nanti kita Imam Musairi katakan menghafal Buddha law nasabat qawlahu ayatuhu iman ahyasmuhu hina yur'ala lisar imami. Syekh Syarafi Muhammad bin Sa'ad bin Abdullah al-Bushiri sudah pernah lihat disini terdahulu. Mudah-mudahan ada kesempatan dari jadi Imam Musairi demi keagungan Rasul, namanya yang memiliki kemuliaan dan keagungan, ketika dibaca, ketika disebut namanya saja, maka bakal menghiburkan tulang-tulang yang sudah berserakan, menghiburkan tulang-tulang yang sudah hancur. Inilah ribuan tahun, ratusan tahun akan hancur bacaan. Ya Ahmad, ya Muhammad, salimna bi ahsanil qawli. Atau tadi salaman beberapa tadi nurul sama assalatu wassalamu ala ya sayyidi, assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Atau sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah rahmatul alamin wa hudan mu'minin. Atau sallallahu alaihi nafsi. Atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi akbar sallallahu alaihi malik kudus. Atau sallallahu alaihi sallallahu alaihi hancur itu makhluk ahyasmuhu hina yur'ala lisalimah. Mampun Imam Musairi kan demi Rasulullah sudah. Imam Musairi itu kan amin berkuri ramin bilisani mazadada ma'jaratin maulatin bidami. Sini catatannya itu Rasulullah menyuruh. Jadi membaca buku itu salah. Belajar sama salah.
dalam hadis Syekh Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli, ya, riwayatnya apa sih itu? Ada versi riwayat masih di penghalang budak. Nah ini itu paling jalan mengenai kita ini tidak paulian ketika satu siang menjelang zuhur dan masuk waktu zuhur si ibu jalan karena melihat seorang anak-anak jadi boleh salah atau boleh salah ini anak atau boleh salah maupun dulu maksudnya sunnah aku boleh salah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu itu dulu. Kenapa ya? Tahu orang ini dulu. Apa anak-anak? Apa gerangannya? Ujar situnya mencari banyak. Umat dari kok dulu. Lalu jangan kata-kata tadi Pak bukan kemudian ini kita berkata tamunya karena Syekh Abi Sulaiman Al-Jazuli ini senang memperbaharui itu walau kata-kata. Nah ini malam berbahagia maupun jangan pokoknya bila Allah mau dulu pokoknya kenapa kita pakai dulu jangan pakai dulu dan usul. Harus juga dulu penyontok mujahadah dulu menjual atau suhu dan jual wah ini perlu budaya lalu bila ada kembali kepada sudah karena kita tahu di situ waktu kita berkata aku sama baru nanya sendiri di samping anak-anak itu bersumur pagi hari sumur untuk hari diundang jadi kata dari dasar sampai ke permukaan berumur Masya Allah masih anak-anak Allah sudah berikan Allah kemuliaan lalu bertanya Syekh Abdullah Sulaiman Al-Jazuli lantaran apa engkau mendapatkan kemuliaan ini ujar sini ujar dengan tadi karena sering bersama Rasul jadi mana bersama isi itu ini yang bersalah itu kisah lalu sini terdapat mengarang dalil khairat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua 201 dalam dalil itu Senin awal itu pintar aja 200. Nah siapa menulis ngarangan ini yang 200 tadi dijadikan apa? Dijadikan syarat di rumah berkah, di toko berkah, di mana saja dia letakkan nama Rasulullah karena kemuliaan Rasul namanya orang yang mulia namanya mulia. Siapa mengatakan itu maka Allah berikan keberkahan. Nah 201 yang kopi ini harus tulisan mau enak bisa. Nah rumah nanti antar nah pasar rumah ada pasar ada rumahnya ada lanjut. Nah salawat itu untuk membersihkan hati. Jadi kita bersalawat itu untuk membersihkan
meluruskan hati. Kenapa kita ada sifat dengki lawan orang? Ini di masyarakat ini baik-baik nang bersama ini hasad. Apabila seorang penuntut ilmu bersifat hasad, tanda ilmunya tidak bermanfaat. Apabila orang yang beramal beribadah bersifat hasad, tanda amalnya ditolak. Apabila seorang beramal tarekat bersifat hasad, tanda tarekatnya itu belum lagi wasilah. Tandai masing-masing. Bilanya ada hasad, ilmu ada bermanfaat, amal ditolak, tarekat ada wasilah. Untuk tidak mengatakan tarekatnya itu sampai amalnya jelaskan. Nah, jangan untuk membersihkan itu dengan salah. Ayo bersalah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, bahwa salawat inilah sebenarnya memuji Allah. Bagaimana itu bisa? Berkembalikan kembali kepada pencipta, bahwa Pak ini sama manusia ini dijadikan dari tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari nur insan, nur insan dari nur Adam, nur Adam dari nur Muhammad, nur Muhammad dari nur Allah. Tapi nur Allah berarti kita ini adalah nur Allah. Sebutan nur Allah itu menyatakan keesaannya. Nah, karena menyatakan keesaannya, disinilah Bapak Ibu sekalian, ulama tasawuf, ulama sufi memandangnya dari segi tasbih. Kenapa? Maaf, bila ada paham jangan memandang saja. Di sinilah ulama sufi, ulama tasawuf memandang dari segi tasbih. Kenapa? Allah itu adalah Muhammad. Muhammad itu Jibril mundur. Ulama fikih dan ulama tauhid memandang dari segi tanzih. Kenapa? Karena yang menjadikan berbeda, bukan makhluk ada hadis. Nah, perbedaan ini pada rupa bentuk, tetapi hakikatnya namun biar dipilih jangan memandang dalam tasawuf. Mungkin di tasawuf jangan memandangkan salah berulang ini. Rasanya ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu mencintai ulama sufi dan tidak memusuhi, tidak membenci ulama fikih. Itu ahlus sunnah wal gunanya ada biar ada satu kalau orang bertasawuf ulama fikih itu ada ahlus sunnah. Nah, bagusnya nabi yang bertasawuf jangan membenci orang fikih. Nabi jangan memandangkan salah orang tersebut. Lalu bagus. Nah, orang masing-masing kita ini buruknya di mana? Jelaskan. Nah, oleh karenanya Pak, orang saya mengatakan Allah itu Tuhan, Muhammad itu Tuhan. Ya. Orang mereka mengatakan Allah itu Jad, Muhammad sifat. Orang hakikat mengatakan jangan dibantah-bantah, jangan digampang. Dia hukumnya mana? Dengan maksudnya mana? Orang hakikat mengatakan Allah itu Tuhan, Muhammad hamba. Orang makrifat mengatakan Allah dia Muhammad dia Allah. Ini benar. Jelaskan. Bila
SD kalian minggu enak dulu kali ini salah 4 kali itu ya 4 kali itu ya yang kesan si itu dia lebih buat pindah apa ini pada kalau ini buat saya ingin apa bahkan lagi untungnya nah betul ini sudah kembali nanti apa kita ini supaya sampai nah supaya wasil ini belum menyampaikan jalan tetapi dia melalui rasa amalnya melalui rasa untuk kita bisa wasil ya salawat lawan Rasulullah lawan Allah begini satu Tuhan itu pakai bersifat rohani atau ma'adhani atau rahasia maka menemuinya juga dengan rohani. Sekali lagi Tuhan itu bersifat rohani. Nah minang bikin mestinya ambil supaya diterima. Tuhan itu bersifat rohani atau ma'adhani atau rahasia maka menemuinya juga dengan diri rohani. Sekali lagi dengan diri rohani bukan jasmani. Kalau dia supaya hanya Allah mensokongkan jadi ini ada diterima karena Allah yang bersifat rohani yang sudah disucikan lalu dinamakan Roh Kudus. Dan kayak Roh Kudus ini nama lain dari Roh Muhammad nyatakan bahwa kita ini bertumbuh nur zohir batin. Lalu di sini karena dibahas Roh Kudus mungkin supaya ini lebih tahu. Nah berpikirlah itu rohani. Nah sekarang yang kedua temui wasilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Namun hendak sampai lawan Tuhan melalui wasilah. Nah mana wasilahnya? Nurun ada nurin. Nurun ada nurin. Nur Allah yang sudah jadi Nur Muhammad. Nur Allah jadi Nur kita. Nur Muhammad jadi jasad kita. Nah sekarang melalui sambung rohani kita kepada rohaninya Rasulullah melalui wasilah mursyid kita. Nah makanya harus berburu nih, enggak ada berburu nih. Lalu ada dikatakan panah fisy. Lalu dikatakan lagi oleh ulama sufi apa? Malam yang syaitan wasyaitanu syaitu mengandung setan. Kayak apa dulu nih? Ada ajaran kalau kita sulit menemukan mursyid maka perbanyak salawat karena salawat itu ganti ibu. Jelas. Mungkin kita dapat atau susahnya mencari pemuda Anda memimpin rohani kita. Salawat kurang. Tapi mau tahu ada dulu amalan salawat yang berjalan yang mantap ini. Jadi kita menyambung rohani yang kita kepada Rasulullah melalui rohani yang dulu. Nah kayak apa? Nah di sini orang sudah paham. Nah makanya penting sambung menyambung menjadi satu titulan Indonesia. Ayo jujur, bangga sambung menyambung
Nah, tali ke sambung-sambung punya ya dari gardu itu nolong, gardu itu nolong, gardu yang ada ini normal. Nanti rumah-rumah kita, nanti yang listriknya guru, yang guru, paham kan dari orang biasa? Nanti gardu itu nolong, ya, nanti gardu setempat. Harus normal, nanti hatiannya dulu sampai ke rumah kita, nah untuk menyambung sampai ke gardu itu melalui pihak guru yang dari itu. Nah, gardu harus hanya ya ini yang dimaksud temui wasilah. Kenapa? Karena hanya nur Allah yang bisa bertemu Allah. Kalau kita nur Allah, maka pasti bertemu Allah. Maka kalau kita nur Allah, maka pasti menyaksikan Allah, melihat Allah, bertemu Allah, kenal Allah. Namun kenal ini Allah perkenalkan, karena Allah perkenalkan kepada yang dikehendaki, maka dia yang mengenal Allah hanya Allah Rabbi Birobbi. Kita mengenal hal ya kan? Nah supaya salah lagi maka walaupun Muhammad itu dikatakan wujudnya Allah, namun Muhammad tetap saja bukan Allah. Artinya Muhammad tetap Allah, tapi Muhammad itu wujudnya jelaskan. Nah, orang-orang ini sos itu mengaji dulu, jangan mengadakan sesat. Kalau ada ulama besar mengatakan sesat, maksud sini sesat ulama besar tadi pahamnya jangan dulu kita kurang awal mengikuti karena baru sampai ilmu. Nah, guru-guru nah mengadakan sesat itu dasar paham. Jelaskan. Kalau ulama besar mengatakan sesat, ini kita nambah paham yang dulu jangan peringatan warning itu bangsa luar. Ada yang dia ini mendengar ulama besar ini mengatakan sesat yang belajar. Nah ini siapa yang mengatakan ulama sesat itu sesat? Hati-hati yang sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian dulu yang bisa sampaikan, ampun maaf dari serta tidak ada salah dan hilaf. Terima kasih juga kepada panitia yang setiap kali pengajian membantu juga jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, lahir yang batinnya, kemudian diberikan ilmu yang manfaat, doa yang makbul, ibadah yang diterima dan makbul. Juga dikeluarkan, dihilangkan daripada kesulitan kesusahan